Polandia, misalnya, telah menutup perbatasannya. Polandia baru saja menutup perbatasannya dengan Belarus. Akibatnya, Polandia menutup perbatasan dengan Belarus. Sikap tegas Polandia pada Tiongkok menghentikan jalur kereta penting dari Belarus. Di balik kegangguan ini terdapat kepentingan besar Tiongkok dalam infrastruktur Belarus. Sekarang terjebak di tengah konflik. Polandia menutup perbatasannya dengan Belarus. Sekilas, ini terlihat seperti langkah keamanan lokal. Tetapi, kenyataannya, ini menguras miliaran dolar dari kantong Tiongkok dan merusak inisiatif sabuk dan jalan senilai triliunan dolar milik Beijing. Kedengarannya tidak masuk akal dan tidak berhubungan, kan? Tapi, sebenarnya tidak begitu. Penutupan satu perbatasan ini telah mencekik jalur perdagangan utama Tiongkok di Eropa. Ini seperti menaruh satu keping Lego di depan kereta peluru dan perdagangan global tersandung. Kereta-kereta terdampar, kargo menumpuk, dan uang terus mengalir keluar setiap harinya. Gerbang yang dibangun Tiongkok selama bertahun-tahun untuk menghubungkan dirinya dengan Eropa kini runtuh, dan semua itu karena Polandia. Namun inilah kejutan sesungguhnya. Blokade ini tidak hanya merugikan keuntungan Tiongkok, tapi juga menempatkan Beijing dalam posisi yang mustahil, karena di belakang Belarus ada Rusia yang disebut-sebut sebagai mitra strategis Tiongkok. Berkat Polandia, kemitraan itu kini tampak seperti jebakan, bukan kesepakatan. Mari kita mulai dengan mengapa seluruh masalah ini penting dan posisi Tiongkok dalam urusan Eropa ini. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa perlintasan perbatasan Polandia dibahas di rapat anggaran Tiongkok. Begini, inisiatif sabuk dan jalan adalah rencana besar Tiongkok untuk menghubungkan pabrik-pabriknya ke pasar global, terutama Eropa. Sejak 2013, Beijing menginvestasikan miliaran dolar untuk jalan, rel, dan pelabuhan guna melewati jalur laut yang lambat dan mahal, serta membangun koridor darat yang lebih cepat dan andal. Eropa selalu jadi hadiah utama dalam rencana global ini. Bayangkan Jerman, Prancis, dan Inggris membeli ponsel, mobil, dan pakaian dari Tiongkok. Akses ke pasar sebesar itu membuat perdagangan Tiongkok melonjak, dan itu sudah terjadi. Namun, untuk sampai ke sana lewat darat, barang-barang harus melewati Polandia. Pada tahun 2024 lebih dari 90.000 perjalanan kereta membawa 87 juta kontainer senilai sekitar 380 miliar dolar antara Tiongkok dan Eropa. Polandia menangani sebagian besar dari itu, sekitar 25 juta ton kargo senilai 30 miliar dolar. Itu hampir 7% dari total nilai perdagangan yang dialirkan melalui satu negara saja. Untuk bulan September tahun ini, pusat rel kereta Polandia juga telah memindahkan volume besar yang setara dengan sekitar 70.000 kontainer. Jika Polandia menolak kereta-kereta itu seperti yang terjadi sekarang, seluruh sistem akan runtuh. Mengapa Polandia memiliki begitu banyak kekuatan? Sederhananya, peran Polandia sangat besar karena negara itu adalah gerbang utama. Bayangkan saja seperti jalan tol di mana setiap truk harus melewati satu gerbang tol. Bedanya, alih-alih membayar $5 masa depan Xi Jinping sepenuhnya bergantung pada gerbang tol ini. Ini seperti pintu depan menuju Eropa bagi kereta-kereta Tiongkok. Barang-barang dikirim dari kota-kota seperti Xinjiang, melewati Kazakhstan, Rusia, Belarus, lalu masuk ke Polandia di kota ini. Dari situ, barang-barang menyebar ke Eropa. Saat ini, pengiriman laut masih mendominasi perdagangan dengan sekitar 90% barang diangkut kapal. Kereta api lebih cepat, hanya 12-15 hari, sedangkan kapal 30-45 hari. Mereka juga 20% lebih murah per kontainer. Itulah sebabnya kereta api mengangkut barang-barang bernilai tinggi seperti elektronik, suku cadang mobil, dan makanan segar. Bahkan buah segar yang harus tiba dengan cepat. Polandia menangani lebih dari 90% kereta api dari Tiongkok, menjadikannya penghubung utama. Jika penghubung itu terputus, perusahaan akan kehilangan waktu, uang, dan kepercayaan terhadap seluruh sistem bank rakyat Indonesia. Jadi, dengan peran yang begitu penting, mengapa Polandia menutup pintu rapat-rapat? Ada beberapa alasan yang akan kita bahas dalam video ini.
Tapi semuanya berawal dari krisis imigrasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun dan benar-benar tidak terkendali tahun ini. Jadi begini, Belarus, tetangga Polandia di sebelah timur, telah mengirim ribuan orang dari tempat-tempat seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia ke perbatasan Polandia. Ini bukan hanya orang-orang yang menyeberang sendiri. Belarus secara sengaja membuat hal ini terjadi. Mereka menerbangkan para migran ke Minsk dengan penerbangan CHI, memberi mereka peta makanan, lalu mengarahkan mereka ke Polandia. Beberapa bahkan diberi alat pemotong pagar perbatasan. Pejabat Polandia menyebut lebih dari 20.000 orang mencoba menyeberang dengan cara ini pada paruh pertama, 2025. Itu merupakan kenaikan 40% dibandingkan tahun lalu. Jika Anda pikir ada alasan untuk ini, tidak ada. Belarus melakukannya hanya untuk menimbulkan masalah. Mereka mencoba mendestabilisasi Polandia sebagai balasan atas sanksi Uni Eropa tahun 2020 terhadap Belarus dan Lukashenko. Setelah dia menindak keras para pengunjuk rasa dan mendukung perang Rusia di Ukraina, ini adalah langkah yang diperhitungkan untuk melemahkan keamanan perbatasan Polandia dan Uni Eropa tanpa harus memulai pertempuran nyata yang akan kalah oleh Rusia dan Belarus. Taktik ini memiliki nama, yaitu perang hibrida. Itu berarti memakai migrasi untuk melemahkan musuh tanpa bertarung langsung. Sekilas melihat kekacauan yang terjadi di perbatasan Polandia, dan Anda akan melihat bahwa ini berhasil. Para migran berkemah di hutan dingin dalam jumlah besar, sering tanpa cukup makanan atau tempat berlindung. Pada saat yang sama, penjaga perbatasan Polandia menghadapi serangan saat orang-orang melempar batu, menyorotkan laser untuk membutakan mereka, atau menyalakan api untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Belarus memanfaatkan keputusasaan orang demi kehidupan lebih baik sebagai senjata melawan tetangganya, menciptakan situasi sulit bagi semua. Kelompok kemanusiaan menyatakan para migran menderita, sebagian terjebak di tanah tak bertuan di antara dua negara. Polandia menganggap tekanan ini sebagai taktik permusuhan dan ancaman stabilitas, bukan darurat kemanusiaan. Yang lebih mengganggu bagi orang Polandia adalah Belarus telah menguasai perang hibrida ini hingga mampu mengendalikan arus dan menyesuaikan tekanan sesuai waktu politik. Penyeberangan sempat melambat saat kunjungan diplomatik, lalu kembali meningkat. Namun, anggapan Belarus bertindak sendiri adalah keliru. Sekarang, di balik strategi ini ada Rusia dan Putin yang diam-diam mengatur kekacauan tersebut. Moskow ingin Eropa teralihkan dan terpecah, terutama saat mereka sedang berperang di Ukraina. Dengan mendorong migran lewat Belarus, Rusia menguji ketahanan Polandia dan persatuan Uni Eropa. Pengujian dan dorongan seperti ini sudah terjadi sejak lama. Saat krisis migrasi meningkat pada 2021, Polandia menyatakan keadaan darurat di perbatasan. Namun itu tidak banyak membantu, situasinya makin memburuk. Lalu, hanya beberapa hari yang lalu, Rusia meningkatkan perang hibridanya dengan mengirimkan 19 drone ke dalam wilayah udara Polandia. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi pada NATO. Setelah bertahun-tahun merasa muak, pemerintah Polandia akhirnya sudah tidak tahan lagi. Pada 9 September, Perdana Menteri Donald Tusk menyatakan semua perbatasan dengan Belarus akan ditutup mulai malam 11 September. Itu berarti tidak ada orang, truk, atau kereta yang bisa lewat. Terminal utama yang menangani perdagangan miliaran ini langsung sepi semalam. Untuk menegakkan dekret ini, Polandia mengirim ribuan tentara, membangun pagar lebih tinggi, menggali parit, serta menambah kamera dan drone. Tujuannya jelas, menghentikan dorongan migran dan melindungi negara. Namun sayangnya bagi Tiongkok, itu juga berarti menghentikan semua kargo, termasuk kereta Bank Rakyat Indonesia. Disinilah Tiongkok masuk dalam persamaan sebagai korban dari tindakan Rusia dan Belarus, dua negara yang sama yang telah didukung Tiongkok selama 3 tahun terakhir. Penutupan perbatasan tidak hanya menghalangi orang, tapi juga jalur utama kereta api inisiatif sabuk dan jalan ke Eropa. Kereta Tiongkok bermuatan laptop, mesin mobil, dan pakaian biasanya melintasi Belarus ke Polandia tanpa hambatan. Terminal ini menangani lebih dari 500 kereta per bulan sebelum ditutup. Sejak 11 September, jumlah itu turun menjadi 0.
Barang-barang terjebak menumpuk di Belarus atau dialihkan ke jalur yang lebih lambat dan mahal melalui Lituania, atau kembali melalui Rusia ke perbatasan lain. Pengalian jalur menambah setidaknya 5 hari dan hingga 50% biaya lebih per kontainer. Pada minggu pertama penutupan, 20 kereta tertunda, menahan kargo lebih dari 200 juta dolar. Jika ini terjadi, jaringan kereta api Uni Eropa Tiongkok yang menjalankan 70.000 perjalanan pada 2024 bisa kehilangan setengah volumenya. Begitu saja. Perlambatan moneter itu adalah hal yang tidak bisa diterima bagi Tiongkok yang ekonominya sudah sedang kesulitan. Sejak 2013 mereka sudah menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar untuk jalur kereta ini, bertaruh Eropa jadi keuntungan besar. Dengan jalur terblokir, perusahaan kehilangan nama besar seperti Huawei dan BYD, perusahaan teknologi dan mobil mana yang sekarang harus membayar lebih untuk pengiriman udara atau beralih ke jalur laut yang lebih lambat. Pengiriman laut yang terganggu serangan di Laut Merah kini lebih mahal dan butuh waktu berminggu-minggu lebih lama. Tahun 2024 kereta api hemat 75% emisi dibanding truk dan kapal. Namun, keunggulan ramah lingkungan itu kini telah hilang akibat Vladimir Putin. Keterlambatan yang meningkat berarti pemborosan uang dan waktu, hal yang tak bisa ditoleransi Tiongkok di perang dagang ini. Ini bukan hanya soal hilangnya pendapatan, tapi juga kepercayaan. Eropa mengimpor barang-barang dari Tiongkok senilai sekitar 550 miliar dolar setiap tahunnya. Kereta api hanya menyumbang 5% volume, namun mengangkut barang bernilai tinggi seperti peralatan medis, elektronik, dan suku cadang mobil. Mereka kemungkinan akan mencari pasokan dari tempat lain, seperti Amerika Utara atau pemasok lokal. Perubahan itu sangat menghantam Tiongkok di titik terparah. Inisiatif Sabuk dan Jalan dijual sebagai alternatif pengiriman laut yang cepat dan andal, namun penutupan perbatasan menyoroti kelemahan dan memperlihatkan inisiatif ini tak sekuat yang dijanjikan Xi Jinping. Semua ini menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam. Jika satu perbatasan saja bisa mengguncang jaringan perdagangan senilai triliunan dolar, seberapa stabil sebenarnya seluruh sistem ini? Bank Rakyat Indonesia dirancang menghubungkan puluhan negara di berbagai benua dalam satu sistem mulus dan tak terhentikan. Tapi Polandia baru saja membuktikan bahwa sistem itu bisa macet hanya dengan satu langkah saja. Dunia sedang memperhatikan, termasuk negara-negara di Asia Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Banyak dari mereka yang sudah waspada terhadap pengaruh Tiongkok kini mempertimbangkan ulang tingkat ketergantungan pada jalurnya. Polandia tak hanya menghentikan kargo, tapi juga menunjukkan kelemahan dalam sistem itu. Perusahaan-perusahaan Tiongkok kini terdampak dengan laporan penurunan pesanan hingga 20% sejak penutupan seminggu lalu. Pesan dari Eropa sangat jelas. Perbatasan itu penting, dan jalur perdagangan darat Tiongkok baru saja kehilangan kredibilitasnya. Kekecewaan karena kehilangan pendapatan diarahkan ke Kremlin dan Tiongkok mulai kesal pada Rusia karenanya. Pada 2022 mereka menyebut kemitraan mereka tanpa batas dan berjanji bekerja sama di perdagangan dan keamanan. Rusia seharusnya menjaga stabilitas di Eurasia agar kereta Bank Rakyat Indonesia bisa berjalan lancar. Sebaliknya, Belarus dengan dukungan Rusia menciptakan krisis migran yang menutup semuanya. Itu pengkhianatan besar bagi Xi Jinping dan Polandia makin memperburuknya. Saat Menteri Luar Negerinya bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, membahas bagaimana keuntungan Rusia merugikan perdagangan dan ekonomi Tiongkok. Tiongkok mengira Moskow akan mengendalikan sekutunya, tapi Belarusia bertindak semaunya dan Rusia terlalu fokus atau terlalu terjebak di Ukraina untuk peduli. Akibatnya, Tiongkok mengalami keterlambatan dan kerugian, sedangkan Rusia tak memberi solusi. Ini seperti membangun jalan tol, tapi pasanganmu menghancurkan jembatannya. Frustrasi Beijing sangat nyata dan berlanjut. Mereka menginvestasikan miliaran dolar pada jalur kereta api Rusia dengan harapan mendapatkan jalur yang jelas menuju Eropa. Proyek bersama seperti kereta cepat Moskwa-Kazan dimaksudkan untuk mempercepat pengiriman Bank Rakyat Indonesia. Namun, fokus Rusia pada perang dan kekacauan di Belarus menghancurkan segalanya. Saat ini, media pemerintah Tiongkok diam
Namun eksportir Tiongkok bersuara keras. Beberapa bahkan menyebut Rusia sebagai taruhan yang buruk. Orang Tiongkok membutuhkan pasar Eropa, bukan drama Rusia. Pejabat Polandia mengatakan Beijing secara pribadi meminta Moskwa meredakan situasi tapi tidak berhasil. Itu menandakan ketegangan langka antara dua mitra yang dianggap sempurna. Sementara itu, Polandia tampak seperti pihak yang tegas di sini. Negara berpenduduk 38 juta ini terjepit antara Rusia dan Barat, namun tetap teguh. Menutup perbatasan bukan hanya soal para migran, itu adalah sinyal kepada Rusia, Belarus, bahkan Tiongkok bahwa Polandia tidak akan dipermainkan. Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun untuk meningkatkan pusat-pusat kereta api seperti yang satu ini dengan dana Uni Eropa, menjadikannya salah satu yang tersibuk di Eropa. Kini, mereka memakai kekuatan itu untuk menjaga wilayah dan mengganggu perdagangan dunia. Di dalam negeri, masyarakat mendukung aksi ini. Survei menunjukkan bahwa 70% warga Polandia mendukung penutupan tersebut. Kekhawatiran keamanan menjadikannya pemain kunci. Ini menunjukkan bagaimana satu negara bisa mengubah keseimbangan di dunia para raksasa. Kenyataan menarik lainnya adalah bahwa Eropa mendukung Polandia. Uni Eropa akan mengirim 100 juta euro pada 2025 untuk mendukung pertahanan perbatasan, termasuk pagar dan teknologi baru. Mereka tetap memberlakukan sanksi ketat pada Belarus, melarang penerbangan dan membekukan rekening bank. NATO telah meningkatkan peran, latihan bersama Polandia, dan berbagi intelijen pergerakan Rusia. Apa yang dilakukan ini adalah mengirimkan pesan yang sama secara menyeluruh bahwa ini bukan hanya perjuangan Polandia, tapi perjuangan Eropa. Karena itu, pemimpin Jerman dan Prancis menyebut arus migran ini sebagai plot Rusia terkait perang Ukraina. Itulah mengapa dukungan terus berdatangan, karena penutupan Polandia melindungi seluruh Uni Eropa, mencegah kekacauan Rusia menyebar ke barat. Dengan menjaga pertahanan, Polandia memperkuat hubungan dengan sekutu agar tidak sendirian menghadapi tekanan Rusia. Melihat semua ini, Tiongkok sekarang menghadapi pilihan yang berat. Tetap setia pada Rusia dan kehilangan miliaran dalam perdagangan Eropa, atau mulai mundur untuk menyelamatkan inisiatif sabuk dan jalan. Eropa menyumbang 20% dari ekspor Tiongkok senilai 550 miliar dolar per tahun. Bahkan gangguan kecil saja sudah sangat merugikan. Jika penutupan perbatasan Polandia berlangsung lama, Tiongkok akan kehilangan 10 miliar dolar per tahun di luar 100 miliar dolar yang sudah diinvestasikan dalam infrastruktur kereta api. Beberapa perusahaan Tiongkok sudah mulai beralih, mengalihkan barang melalui jalur laut, meskipun waktu pengiriman lebih lama dan biayanya lebih tinggi. Perusahaan lain mencari jalur darat alternatif ke Turki atau Asia Tengah, namun pilihan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan investasi miliaran dolar. Untuk saat ini, Tiongkok masih terjebak, dan semakin lama krisis ini berlangsung, semakin sulit untuk membenarkan kemitraan tanpa batas dengan Rusia. Aliansi strategis melawan Barat yang awalnya dibentuk, kini mulai dianggap beban oleh banyak orang di Tiongkok. Karena inilah Beijing mulai bergerak secara diam-diam. Kalau kamu tahu, maksud saya, Presiden Turki Erdogan baru saja bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membahas jalur kereta api lewat Istanbul yang sepenuhnya melewati Rusia. Mereka juga mempererat hubungan dengan Kazakhstan dan Uzbekistan, berharap bisa membangun koridor selatan yang sama sekali menghindari Belarus. Ini bukan pengumuman besar karena Tiongkok tak suka mengumbar urusan, tapi tetap ada yang dipertontonkan. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa Tiongkok tidak vokal mendukung Rusia dan memilih netral dalam pemungutan suara Ukraina baru-baru ini. Itu memang tanda kecil namun penting. Jangan salah paham, Tiongkok tidak akan langsung meninggalkan Rusia. Bagaimanapun juga, Rusia masih merupakan mitra besar dengan nilai perdagangan mencapai 240 miliar dolar tahun lalu, tapi Tiongkok tidak senang karena harus terseret ke dalam kekacauan Moskwa. Krisis Polandia membuat mereka harus mempertimbangkan ulang siapa yang dipercaya dan diandalkan. Penutupan Polandia bukan hanya soal perbatasan, tapi juga ujian bagi ketahanan inisiatif sabuk dan jalan. Tiongkok membangun jaringan besar untuk menghubungkan 150 negara dengan perdagangan 8 triliun dolar, bergantung pada keberhasilannya. Namun satu penutupan di Eropa Timur
telah memperlihatkan betapa rentannya sistem ini sebenarnya. Dunia pun memperhatikannya. Di Asia Selatan, India telah memblokir jalur jalan utama Bank Rakyat Indonesia karena sengketa perbatasan, sehingga perdagangan dengan Tiongkok turun 15% pada tahun 2024. Aksi protes di Afrika menghentikan proyek pelabuhan Tiongkok di Kenya, menunda proyek senilai $2 miliar. Bahkan Pakistan, mitra Bank Rakyat Indonesia terdekat Beijing, menghadapi ancaman keamanan terus-menerus di Pelabuhan Gwadar, membuat kapal tidak bergerak dan investasi terkatung-katung. Gangguan ini tidak terpisah tapi terus bertambah. Tahun 2025 lebih dari 20 negara menegosiasi ulang pinjaman Bank Rakyat Indonesia karena kesulitan membayar utang. Investor makin waspada, mitra mempertimbangkan ulang, pesaing mengamati. YouTube baru saja mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang jumlah penontonnya kurang dari 1.000, seperti yang satu ini. Tentu saja, ini bukan berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi kalau kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel. Kami sering menerima pertanyaan di email kami dari beberapa dari kalian. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk mengumpulkan semua saran YouTube kami ke dalam satu video YouTube secara gratis. Jadi jika kamu seseorang yang tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube. Klik tautan di deskripsi atau kartu di layar. Langkah Polandia jadi peringatan. Jika satu negara berukuran sedang bisa menghentikan kereta, seluruh jaringan Bank Rakyat Indonesia mulai terlihat bukan seperti jalur utama global, melainkan seperti jaring yang rapuh. Dalam situasi konflik atau pemerasan ekonomi, negara-negara lain mulai mendapatkan ide. Kalau kamu tahu, maksud saya, pada titik ini, kamu mungkin berpikir, jika masalah migrasi sudah diselesaikan, Rusia dan Tiongkok bisa kembali menjadi sekutu dan semuanya akan baik-baik saja. Nah, kalau itu yang kamu pikirkan, kamu salah. Masalah utama Tiongkok bukan hanya kekacauan perbatasan, tapi Rusia sudah menimbulkan masalah selama bertahun-tahun. Krisis migran di perbatasan Polandia bukanlah peristiwa satu kali saja. Ini adalah masalah terbaru yang diberikan Moskwa kepada Beijing. Ada pola masalah yang memaksa Tiongkok untuk memikirkan ulang seluruh rencana permainannya di dunia. Bulan September ini saja, beberapa provokasi Rusia terhadap Polandia terjadi. Hampir 2 lusin drone Rusia melintasi wilayah udara Polandia, sebagian besar lewat Belarus. Jet-jet NATO dikerahkan untuk mengatasi kekacauan ini dan setidaknya 3 di antaranya berhasil ditembak jatuh. Waktunya tidak acak, semuanya mencurigakan. Hanya beberapa hari kemudian, Rusia meluncurkan latihan militer Zapad 2025 mengerahkan 10.000 tentara di seluruh Belarus dan Rusia Barat. Latihan tersebut mensimulasikan perang konvensional dan nuklir, termasuk penggunaan sistem rudal Orishnik. Bagi Tiongkok, itu mimpi buruk. Kereta Belt and Road milik mereka sudah mulai terjebak dalam krisis migran di perbatasan Polandia-Belarus. Sekarang, dengan drone terbang di langit dan rudal melintas melalui Belarus, masalah perdagangan telah berubah menjadi krisis keamanan besar-besaran. Beijing jarang bicara, tapi diamnya bermakna. Setiap drone dan latihan militer membuat Tiongkok tampak terikat pada mitra yang tak bisa dikendalikan. Dan Eropa pun memperhatikan. Kita juga menghadapi serangan siber. Pertas terkait Rusia telah menyerang Polandia hebat. Dan Wakil Menteri Urusan Digital mengonfirmasi bahwa bangsa Polandia menghadapi antara 20 hingga 50 upaya untuk merusak infrastruktur penting. Setiap hari, itu terjadi setiap hari. Mereka menargetkan rumah sakit, layanan kota, dan bahkan sistem kereta api yang mengangkut kargo Bank Rakyat Indonesia. Serangan-serangan ini merupakan bagian dari pola tekanan yang terus meningkat sepanjang tahun. Bagi Tiongkok, ini bukan hanya mengganggu, tapi juga seperti pengkhianatan.
Beijing telah bertahun-tahun dan menghabiskan miliaran untuk membangun kepercayaan dengan Eropa lewat kesepakatan dagang dan jalur kereta, namun dirusak oleh aksi Sembrono Rusia. Lebih parahnya, masalahnya tak berhenti di perbatasan Polandia. Di Asia Tengah, Rusia diam-diam telah bekerja melawan rencana Bank Rakyat Indonesia Tiongkok. Wilayah ini sangat penting bagi Beijing. Kazakhstan dan Uzbekistan menangani jutaan ton kargo yang menuju ke Eropa. Tahun 2024, Kazakhstan memindahkan 12 juta ton barang Bank Rakyat Indonesia dan memperoleh 500 juta dolar dari biaya transit. Tapi Rusia telah memanaskan situasi. Rusia mempromosikan kelompoknya sendiri, Collective Security Treaty Organization, sebagai cara untuk menjaga kendali atas keamanan Asia Tengah. Pada saat yang sama, Rusia memblokir proyek-proyek Tiongkok. Di Kazakhstan, protes terhadap perluasan rel kereta Tiongkok meletus, dengan media Rusia memperbesar sentimen anti-Tiongkok. Izin jalur baru terhambat karena pejabat lokal sengaja memperlambat proses. Jalur perdagangan yang seharusnya lancar bagi Tiongkok kini menjadi penuh keterlambatan dan biaya, semuanya dengan jejak Rusia di dalamnya. Arktik adalah isu sensitif lain. Tiongkok melihat jalur Laut Utara, jalur pelayaran di sepanjang pantai Arktik Rusia, sebagai tambang emas di masa depan. Jalur ini dapat mempercepat pengiriman Eropa-Asia hingga 10 hari dibanding jalur Laut Selatan. Sejak 2018 Tiongkok menginvestasikan miliaran dolar ke pelabuhan Arktik, kapal pemecah es, dan kerjasama dengan Rusia agar jalur ini berjalan. Tahun ini, Moskwa mulai menutup akses Tiongkok. Mereka memberi alasan keamanan yang tidak jelas untuk memblokir kapal Tiongkok dari rute utama, sehingga kapal-kapal itu terjebak. Itu berarti ratusan ribu ton kargo tertunda senilai ratusan juta dolar. Investasi Tiongkok kini menganggur dan membeku akibat politik Rusia, bukan karena es. Bagi Beijing, ini adalah sinyal yang jelas bahwa Rusia lebih tertarik pada kontrol daripada kerjasama. Afrika juga jadi wilayah di mana Rusia membuat Xi Jinping pusing. Dalam 2 dekade terakhir, perusahaan Tiongkok banyak berinvestasi membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, rel kereta api, dan proyek energi lewat kesepakatan bilateral dan kemitraan sabuk dan jalan. Mali dan Burkina Faso mengalami kemajuan besar berkat dukungan Tiongkok, terutama di pertambangan dan transportasi. Meningkatnya jejak Rusia membuat situasi makin rumit. Dengan hubungan militer dan kehadiran tentara bayaran seperti Wagner, Moskow meningkatkan ketidakstabilan di wilayah tempat perusahaan Tiongkok beroperasi. Meskipun bentrokan langsung antara pasukan Rusia dan perusahaan Tiongkok belum dikonfirmasi, ketidakstabilan itu nyata. Pemerintah daerah semakin terjebak di antara pengaruh ekonomi Tiongkok dan keterikatan keamanan Rusia. Ketegangan ini mulai mempengaruhi reputasi Tiongkok. Beijing telah lama menjadi mitra politik yang andal di Afrika. Namun citra ini mulai tertekan akibat meningkatnya gangguan yang didukung Rusia. Para investor memperhatikan dengan seksama dan beberapa proyek mulai melambat. Bukan karena kesalahan Tiongkok, tetapi karena situasi di bawah mereka sedang berubah. Lalu ada Ukraina yang jelas duri terbesar di sisi Tiongkok. Saat Rusia menginvasi secara ilegal, pada 2022 Tiongkok memilih netral tapi cenderung ke Rusia, berharap tetap menjaga perdagangan dengan Eropa dan Rusia. Netralitas yang condong ke Rusia jadi bumerang. Kini Eropa melihat Tiongkok terkait perang Rusia. Sanksi Uni Eropa tahun ini berdampak pada 10%. Proyek Bank Rakyat Indonesia membuat Xi Jinping rugi 2 miliar dolar karena penundaan. Opini publik di Eropa pun mulai memburuk. Jajak pendapat menunjukkan 60% warga Jerman kini ingin mengurangi perdagangan dengan Tiongkok, naik dari 40% tahun lalu. Selain itu, investasi juga melambat. Pendanaan Eropa untuk proyek Bank Rakyat Indonesia turun 15% tahun ini. Tiongkok telah menghabiskan waktu puluhan tahun membangun citra sebagai kekuatan yang praktis dan berfokus pada bisnis. Tetapi perang Rusia membuatnya tampak seperti rekan dalam kejahatan. Bagi Tiongkok, masa depan tampak sulit. Inisiatif sabuk dan jalan direncanakan berlangsung puluhan tahun, namun penutupan oleh Polandia menunjukkan kelemahannya sekarang.
Beijing sedang berusaha beradaptasi, berinvestasi di rute dan pelabuhan baru, tetapi tidak ada yang secepat atau seefisien biaya seperti Polandia. Koridor jalur laut, seperti melalui pelabuhan Pireus di Yunani, sedang berkembang dengan 55 juta kontainer sudah dipindahkan pada tahun 2025. Namun, mereka tak dapat menyaingi kecepatan kereta api untuk barang bernilai tinggi. Pengiriman udara adalah pilihan, tapi terlalu mahal untuk sebagian besar perusahaan. Biayanya bisa mencapai $6 per kilogram. Itu lebih dari $2 per pon. Tiongkok juga mendapat tekanan dari Eropa, di mana para pemimpin ingin mengurangi ketergantungan pada ekspor Tiongkok. Aturan perdagangan baru Uni Eropa mulai 2026 bisa menambah tarif 10% pada barang Bank Rakyat Indonesia, merugikan Tiongkok sekitar $5 miliar Amerika Serikat per tahun. Polandia memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Kenyataannya adalah hubungan Tiongkok-Rusia mungkin tidak akan pernah pulih dari hal ini. Perang Moskwa di Ukraina dan dorongan migran Belarus membuat Beijing melihat Rusia lebih sebagai beban ketimbang keuntungan. Tiongkok membutuhkan pasar Eropa, itu tidak bisa dipungkiri. 20% ekspornya pergi ke sana, dan Tiongkok tidak mampu terikat dengan mitra yang mengundang kekacauan dan sanksi. Meski perdagangan energi diperkirakan tetap berjalan, Tiongkok kemungkinan mundur dari usaha patungan besar seperti pusat rel kereta api. Tahun ini, lembaga pemikir Tiongkok menyarankan fokus pada jalur independen ke Eropa. Cara sopan menyampaikan Rusia sudah tak bisa diandalkan lagi. Jika penutupan Polandia berlanjut sampai 2026, Tiongkok kemungkinan akan lebih bergantung pada negara seperti Turki dan Kazakhstan, serta membangun jaringan yang melewati Moskow milik Putin. Sementara semua itu terjadi, fakta telah menguat, peran baru Polandia akan tetap ada. Polandia bukan lagi sekadar penjaga perbatasan, melainkan menjadi influencer global, bukan influencer YouTube. Dengan mengendalikan arus barang Bank Rakyat Indonesia, Polandia membentuk perdagangan dan politik secara tak terduga. Jalur kereta yang didanai Uni Eropa memberi Polandia pengaruh pada negara adidaya. Militernya yang kini terkuat di NATO membuatnya jadi sekutu utama. Amerika Serikat dan Uni Eropa berinvestasi besar di masa depan. Polandia lewat kesepakatan perdagangan. 10 miliar euro yang ditargetkan tercapai 2027. Polandia membuktikan bahwa satu negara, berapapun ukurannya, bisa mengubah permainan dengan keteguhan. Penutupan perbatasan Polandia tidak hanya menghentikan kereta api. Ini menunjukkan batas Bank Rakyat Indonesia memaksa Tiongkok meninjau ulang aliansi dengan Rusia dan mengubah negara kecil jadi kekuatan global. Satu negara, satu keputusan, satu perbatasan, peta perdagangan dunia berubah. Dalam perdagangan dan kekuasaan, perbatasan tenang lebih berpengaruh daripada medan perang.